kalau kamu tidak percaya kepada saya adalah utusan Tuhan, berarti rupa Tuhan tidak akan kamu lihat dan suaranya pun tidak kamu dengar. Kenapa dia harus memberikan konsekuensi seperti ini? Konsekuensinya bahwasan jika kamu tidak percaya kepada Yesus bahwasan dia utusan Tuhan, kamu tidak akan masuk surga. Sedangkan Betul, bisa melihat Tuhan itu kan benar. Betul. Ya dengar. Nah, ente sabar. Percaya Yesus sebagai apa? Ya sabar. Karena jika kamu tidak percaya bahwasan Yesus adalah utusan Tuhan, kamu kan tidak akan masuk surga itu. Sedangkan kita melihat Tuhan itu kan harus percaya kepada Yesus adalah utusan Tuhan dan masuk surga. Maka Yesus memberikan satu konsekuensi di sini. Kalau kamu tidak percaya bahwasan aku adalah utusan Tuhan, berarti kamu tidak masuk surga. Berarti kamu tidak akan pernah melihat Tuhan dan tidak akan pernah mendengar suaranya. Tetapi kalau kamu percaya bahwasan saya adalah utusan Tuhan, maka kamu akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan dan kamu akan melihat Tuhan dan akan mendengar suaranya. Oh, itu di surga itu ya. Kita berbicara di surga, betul. Sementara ketika Yesus keramas, itu posisi Yesus di mana? Di surga apa di dunia? Di bumi. Di bumi. Ada suara dari surga, langit terbelah, ada suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini kan didengarkan sama Yesus, sama semua murid-murid Yesus. Didengarkan artinya sama Yohanes saja, yang lain nggak dengar, Yohanes saja. Dari mana ayatnya, coba Yohanes saja, mana ayatnya? Ada hanya Yohanes di situ. Ada, coba buka ayatnya, hanya Yohanes saja yang mendengar suara Bapa. Kalau ada ayatnya, gua kawin lagi me, habis maghrib. Di situ Yohanes itu mengalami sebuah peristiwa supranatural. Jadi dia itu penglihatan sama seperti macam. Gabro, bener ini orang. Nggak ada me. Silakan ente baca ya. Baca ente dari Matius 3:17 sampai beres. Tidak ada satupun pernyataan yang mengatakan hanya Yohanes yang mendengarkan itu. Nggak ada me. Kalau ada ayatnya me. Oke, kita kalau ada ayatnya. Di mana ayatnya? Matius 3:17. Matius 3:17 kita lihat ya. Saya mengatakan ayat ini tidak ada semua bisa melihat, tetapi hanya Yohanes karena dia mengalami sebuah peristiwa supranatural di sini. Oh, berarti Yesus bohong kalau begitu. Nah, Yesus yang bohong. Yohanes 3 di ayat berapanya? 17. Oke, kita baca di 17 ya. Kok Yohanes sih? Matius 3 ayat 17 ya. Oke. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini berkata kepada siapa ini? Nggak tahu kepada siapa itu. Sama Yohanes, kepada yang lain tidak dengar. Nah, ketika di dalam Matius 3 nomor 17, ente mengatakan hanya Yohanes yang bisa mendengarkan suara Bapa dari surga. Sementara Matius itu sampai 17 beres. Sudah tidak ada ayat kelanjutannya. Sementara ente mengatakan tadi berasumsi hanya Yohanes yang mendengarkan. Itu bohong itu. Asumsi ente itu bohong. Kita baca dari 13-nya ya. Baca silahkan. Ya, sampai 17 itu beres. Ya, ini perikopnya Yesus dibaptis Yohanes ya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Tuhan. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh seperti burung. Di sini dikatakan ia melihat, hanya Yohanes. Jadi hanya Yohanes yang melihat di sini. Memang waktu pembaptisan itu banyak orang di situ, tetapi yang bisa melihat mujizat ini hanya Yohanes, yang lain tidak melihat. Yesus tidak melihat. Yohanes. Nggak, yang dipertanyakan di sini, Yesus melihat nggak burung merpati itu? Kalau tentang itu saya tidak tahu, tetapi saya bacanya. Saya membacakan itu? Hanya susah yang dijelaskan aja. Kalau soal Yesus baik. Itu saya tidak tahu. Baik. Nah, saya bacakan lagi ya. Dan Yohanes udah menurutinya. Sudah Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi hanya Yohanes yang mendengar di sini, yang lain tidak mendengar. Yang lain tidak mendengar. Sementara pernyataan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 37, jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Ini artinya di sini Yohanes yang berbohong atau Yesus yang berbohong?
Kalau di Yohanes 5 itu konteksnya berbeda lagi. Konteks di situ Yesus menguatkan mereka bahwasan aku adalah utusan Tuhan. Beda. Bukan pertanyaan gua di sini. Di dalam Yohanes 5 nomor 37, jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Ini pernyataan Yesus. Sementara pernyataan Yohanes mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yohanes mendengarkan. Jadi yang bohong di sini siapa? Pernyataan Nggak ada yang Yesus yang bohong. berbohong. Nggak ada yang bohong. Loh, Yesus mengatakan apa? Jangankan Dengar, rupa. saya jelaskan ya. Saya jelaskan, dengar ya. Yesus itu tidak pernah kontradiksi dengan para nabi. Kenapa saya katakan tidak pernah kontradiksi dengan para nabi? Para nabi di dalam perjanjian lama, baik Musa maupun nabi-nabi yang lain itu, mereka berbicara dengan Tuhan itu secara langsung. Artinya manusia bisa mendengarkan suara Tuhan. Nah, ketika di zaman Yesus, Yohanes juga bisa mendengarkan suara Tuhan. Artinya manusia bisa mendengarkan suara Tuhan kalau orang-orang itu beriman kepada Tuhan. Kalau kita berbicara tentang Yohanes 5 ayat 37-38 itu berbeda lagi. Di situ Yesus itu menguatkan kepada mereka bahwasan dia adalah utusan Tuhan. Kalau kamu tidak percaya bahwasan saya adalah utusan Tuhan, jangankan rupa Tuhan, suaranya pun tidak kamu dengar. Tetapi kalau kamu percaya, kamu akan mendengar dan akan melihat. Dan terbukti kita lihat, orang-orang di perjanjian lama, mereka percaya kepada Tuhan dan mereka bisa mendengarkan suara Tuhan. Yohanes di sini hanya mendengarkan suara Tuhan, tidak melihat rupa Tuhan di sini, hanya mendengarkan suara Tuhan. Terus pernyataan Yesus di dalam Yohanes 5:37, jangankan rupa nih ya, jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Nah, pernyataan ente mengatakan yang bisa mendengar itu adalah Yohanes. Sementara pernyataan Yesus mengatakan jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Di sini siapa yang berbohong? Yohanes yang berbohong atau Yesus yang berbohong? Kalau misalkan yang mendengar sebentar. Ya. Kalau misalkan yang bisa mendengar itu ternyata orang-orang yang percaya Yesus adalah utusan, sementara di situ ada Yesus, ada murid-murid lainnya, dia pun percaya sama Yesus, dia pun percaya Yesus adalah utusan, tetapi kenapa beliau tidak bisa mendengarkan? Hanya Yohanes saja yang bisa mendengarkan. Yeah. Jadi jelas pernyataan di dalam Yohanes 5 nomor 37 bertentangan dengan di dalam Matius 3:17. Ini sangat bertentangan, Begitu. Ya. Jadi Yohanes itu kan adalah orang yang percaya sama seperti para nabi sebelum-sebelumnya. Jadi para nabi sebelumnya itu jangan bawa para nabi sebelumnya, jangan. Kita masuk ke ini aja. Kita masuk ke sini. Ya. Di dalam Matius 3:17, di situ ada siapa saja di situ? Ada Yohanes, ada murid-muridnya, ada Yesus. Nah, apakah murid-muridnya Yesus itu percaya kalau Yesus adalah utusan Tuhan? Percaya atau tidak dia? Iya, saya akan jawab itu gampang. Enggak, jadi bukan gampang, jawab aja. Percaya atau tidak mereka? Iya, saya akan jawab itu gampang. Nanti saya jawab. Nanti begini ya. Si Meme ini, kita diskusi jujur lah, di sini, Percaya nggak kalau murid-muridnya Yesus ketika Yesus dibaptis, mereka percaya nggak kalau Yesus adalah utusan? Saya tanyakan dulu. Percaya nggak mereka? Percaya. Percaya. Kenapa hanya Yohanes saja yang mendengarkan, Sementara pernyataan yang mengatakan kalau misalkan mau mendengarkan suara Tuhan, dia harus percaya kepada Yesus sebagai utusan. Sementara murid-muridnya Yesus percaya kalau Yesus adalah utusan. Kenapa hanya Yohanes saja yang mendengarkan? Yang lain tidak. Berarti yang lain tidak percaya kalau Yesus adalah utusan. Oke, saya akan jawab ya. Jadi begini ya, berkaitan tentang bisa mendengar suara Tuhan itu kita harus kembali kepada zaman nabi-nabi sebelumnya. Aduh. Nah, zaman nabi-nabi sebelumnya itu mereka adalah orang yang percaya. Nah, kalau mereka adalah orang yang percaya, berarti mereka bisa mendengarkan suara Tuhan. Sepakat ya? Artinya kalau orang-orang yang tidak percaya, maka mereka tidak akan bisa mendengarkan suara Tuhan. Apa buktinya orang-orang sebelum bisa mendengarkan suara Tuhan? Kita buka di dalam Keluaran 19. Di situ, ketika Tuhan turun dalam rupa awan ataupun api, berbicara dengan Musa, bangsa Israel mendengarkan itu. Kenapa mereka mendengarkan? Karena ada sebagian dari mereka itu yang percaya kepada Musa. Tetapi ada sebagian yang tidak percaya. Nah, sekarang kita lanjut di zaman Yohanes ya. Di zaman Yohanes itu, ketika Yesus dibaptis, lalu ada suara Tuhan dari atas langit. Nah, di situ Yohanes mendengarkannya. Kira-kira yang lain itu bisa mendengarkannya? Apakah mereka ini orang yang percaya atau tidak? Saya mengatakan apakah mereka ini masuk dalam kategori orang yang sudah percaya kepada Yesus atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi kalau saya uraikan bahwasan di situ mereka itu sebagian sudah ada yang percaya kepada Yesus. Lalu kenapa hanya Yohanes yang bisa mendengar suara Tuhan? Kenapa mereka tidak? Kan mereka kan sudah percaya kepada Yesus.
Kenapa hanya Yohanes? Ternyata Tuhan itu kalau dia mau berbicara kepada orang yang khusus itu bisa. Dia mau berbicara secara generalisasi kepada orang yang percaya itu bisa, dan dia juga bisa berbicara kepada hanya orang yang khusus, yang lain tidak bisa mendengarkan, itu bisa. Sama seperti macam yang dilakukan oleh siapa? Lukas atau siapa ketika dia melihat ke atas langit itu, langit terbelah itu kan pengalaman supranatural itu. Nah, itulah yang disebut pengalaman supranatural. Tetapi kalau banyak orang yang mendengarkan suara Tuhan itu hanya ada peristiwa ketika Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa, dia membawa 3 orang muridnya, Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Nah, ketika Yesus berdoa itu ada suara Tuhan dari langit itu. Nah, itu 3-tiganya mendengarkan. Tapi kalau di Yohanes tadi, hanya Yohanes yang mendengarkan. Sudah, daripada nanti penyesatannya makin meluas, Me. Berarti, Me, di sini pernyataan Yesus itu bohong berarti ya? Pernyataan Yesus bohong atau tidak di sini? Ketika Yesus mengatakan, Yesus itu tidak berbohong. Jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Ternyata Yohanes mendengarkan. Dan Meme tadi mengatakan, ketika Yesus dibaptis, murid-muridnya ada. Murid-muridnya semua percaya Yesus itu adalah utusan. Kenapa hanya Yohanes saja? Kenapa hanya Yohanes saja yang bisa mendengarkan, sementara yang lain tidak mendengarkan? Sementara Yesus mendengarkan atau tidak, Me? Tapi sekarang ada suara itu. Saya tanya, ketika langit terbelah, Me, ada suara dari surga. Yesus mendengar atau tidak suara itu, Me? Kalau soal Yesus mendengar saya tidak tahu. Saya hanya berbicara tentang Yohanes. Kalau Yesus saya nggak tahu di situ. Entah dia mendengar atau enggak, saya tidak tahu. Lebih hebat Yohanes ternyata ya. Lebih hebat Yohanes. Yohanes bisa mendengarkan, sementara Yesus tidak bisa mendengarkan. Berarti artinya pernyataan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 37, jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar, artinya Yesus berbohong di sini. Ternyata Yohanes bisa mendengarkan. Kalau misalkan alasannya hanya orang yang percaya kepada Yesus sebagai utusan, dia akan bisa mendengarkan. Ternyata hanya Yohanes yang bisa mendengarkan. Apakah murid-muridnya ketika Yesus dibaptis, ke-12 muridnya itu tidak percaya Yesus utusan? Percaya mereka. Mereka percaya. Tetapi di sini klaim ente mengatakan hanya Yohanes yang mendengarkan. Artinya pernyataan Yesus di dalam Yohanes 5:37 itu berbohong. Ternyata suara Bapa itu bisa didengar. Suara Bapa ternyata bisa didengar. Sekarang kita kembali kepada Tuhannya. Dia mau berkenan berbicara kepada siapa? Loh, Me, kita bahas ini loh, Me. Bahas ayat ini. Yesus yang berbohong, Matius yang berbohong, atau Yohanes yang berbohong? Iya, tahu saya. Tahu. Suara tidak Tuhan itu benar. Dengar dewa, dengar. Suara Tuhan itu akan bisa didengar ketika orang-orang itu percaya kepada Yesus yang diutus ataupun orang-orang itu percaya kepada Tuhan. Maka mereka ketika Yesus dibaptis, ketika Yesus dibaptis, di situ ada murid-muridnya. Dia percaya nggak Yesus itu utusan? Iya, tahu, sabar dewa. Jadi setiap orang yang percaya itu mereka akan bisa mendengar suara Tuhan. Ini dipastikan. Nah, ketika di pembaptisan itu sekarang Tuhan berkenan berbicara kepada siapa? Tuhan itu kan berkenan tuh. Dia mau berbicara secara generalisasi kepada orang yang percaya, ataukah dia mengambil khusus satu orang saja, atau bagaimana? Kan Tuhan berkenan tuh. Nah, kita uraikan dulu Tuhan berkenan berbicara kepada siapa. Kalau dia hanya misalnya contoh nih, kalian di situ berdiri 20 orang, semuanya orang percaya. Tetapi Tuhan di sini berkenan hanya mau berbicara kepada Yohanes saja. Berarti yang lain tidak bisa mendengar karena dia hanya berkenan kepada Yohanes. Berarti pernyataan Yesus itu bohong berarti ya? Betul ya, Me ya? Pernyataan Yesus tidak bohong. Loh, Yesus dengan jelas mengatakan, Me, jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Artinya Allah berkenan, Tuhan berkenan kepada Yohanes, suara Tuhan bisa didengar dari surga, sementara Yesus mengatakan seperti itu. Artinya Yesus berbohong di sini. Suara Tuhan ternyata bisa didengar. Kan mudah jawabannya, Me, itu. Yesus nggak ada bohong di situ. Yesus tidak berbohong bahwasan suara Tuhan itu tidak bisa didengar. Yang Yesus maksud itu, dia memperkuat kepada orang-orang Israel, jikalau kamu tidak percaya bahwasan saya adalah utusan Tuhan, maka jangankan rupa Tuhan, tapi suara Tuhan pun tidak akan kamu dengar. Kalau kamu tidak percaya bahwasan saya adalah utusan. Ini yang dimaksud oleh Yesus. Nah, sekarang kita kembali kepada pembaptisan. Kira-kira orang yang dibaptis di sini, mereka orang yang percaya atau tidak? Oke lah, kita katakan mereka semua orang yang percaya. Berarti mereka bisa mendengarkan suara Tuhan. Nah, sekarang ketika ada suara dari langit, Tuhan itu kan kalau mau berbicara kan dia mau berkenan kepada siapa? Walaupun kalian semua sudah menjadi orang yang percaya,
Tetapi kalau Tuhan hanya menjadikan satu orang sebagai spesifik untuk berkenan berbicara kepada dia, berarti yang lain tidak bisa dengar. Berarti pernyataan Yesus berbohong di sini ya, betul tidak? Ya Ternyata udahlah, suara bohong aja lah Tuhan udah. bisa Yesus didengar. bohong udahlah. Aku ikut aja kau mau lah. Itu yang benar, Me. Oke, benar. Jadi Oke. alhamdulillah Ganti. pernyataan Yesus yang mengatakan jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar, ternyata Yesus telah berbohong. Oke, Yesus Kenapa? bohong. Dah, Karena ganti. suara Bapa itu terdengar, fix. terdengar Itu di oleh bawah dokumen yang katanya namanya fix tuh. Yohanes. Iya, di sini kan kami meluruskan aja, Me, di sini. Betul tidak? Ya udah Ternyata fix itu kawan-kawan Yohanes. di bawah katanya udah fix itu udah. Iya, di sini kan kesimpulan, Me. Yang namanya diskusi itu kan harus ada kesimpulan, Me. Betul tidak? Diskusi Betul, itu harus oke. ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya seperti itu. Ternyata Yesus yang berbohong. Oke. Yohanes yang benar, Matius yang benar. Ya sudah, kalau seperti itu diakui. Baik, Iwan Pilah. Alhamdulillah ya, Meme sudah mengakui ternyata pernyataan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 37 itu adalah pernyataan Yesus yang berbohong. Kenapa? Karena yang namanya suara Bapa ketika Yesus keramas, terlihat roh Allah seperti burung merpati dan langit terbelah, ada suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ternyata suara Bapa dari surga itu bisa didengar oleh Yohanes. Fix sudah, Yohanes yang benar, Yesus yang berbohong. Baik, silakan lanjut. Oke, Kalib, lanjut. monitor. Tapi ya Silakan. memang Yohanes lebih hebat sih sebenarnya. Orang dia yang mandiin Tuhan kok. Iya, hebat lah dia, memang benar. Benar, memang dia hebat, dia bisa mandi Tuhan, Iya. benar. Benar. Lah iya kan, Yohanes sendiri malah nggak dibaptis, malah Benar, dia yang bisa, baptis Tuhannya. Bisa. Nah iya, makanya di dalam Matius 21 juga 21 kalau nggak salah ya, ketika masalah yang pemungut cukai sama pelacur percaya Yohanes juga dia masuk surga itu. Kalau Hebat, seorang Yohanes. raja dengan istrinya ya, seorang raja dengan istrinya memandikan rajanya itu raja lebih hebat, istrinya lebih hebat daripada raja atau raja lebih hebat daripada istrinya? Yang mana? Contohnya seorang raja sakit. Raja lagi. Seorang raja itu kan penguasa itu. Oh, Nah, berarti Yesus di kan sini penguasa. Tuhannya lagi sakit, dimandiin orang. Iya. Yesus kan penguasa. Raja kan penguasa itu. Seandainya ini kan analogi. Raja lagi sakit. Iya, raja ini kan dia penguasa dan istrinya kan bukan penguasa itu. Nah, ketika raja lagi sakit, lalu dia tidak bisa mandi, lalu istrinya memandikan dia. Nah, sekarang kita uraikan, kira-kira raja itu lebih hebat daripada istrinya atau istri yang lebih hebat daripada raja? Ya hebat istrinya betul. Berarti istrinya lebih hebat, bukan rajanya. Iya, istrinya Jadi, hebat. penguasa di situ bisa siapa? mandiin raja. Penguasa di situ raja atau istrinya? Raja, penguasanya raja. Tetap penguasa tetap raja ya, tetapi raja itu bisa dimandikan sama istrinya ya. Iya betul. Berarti Yesus penguasa tetapi bisa dimandikan sama Yohanes yang bukan penguasa ya. Iya, karena Tuhannya lagi sakit. Berarti lebih hebat penguasa dong ya daripada yang memandikan ya. Iya, penguasa yang hebat itu lagi sakit, makanya dimandiin. Ya udah. Ayo, selesai ya berarti ya. Nah, Udah, berarti istrinya lebih hebat bisa mandi Kalau aku seorang nih raja. begini, aku tuh selalu pendekatan dengan analogi. Kan saya nih hebat beranalogi. Jadi Iya. orang tuh akan senang dengan analogi. saking hebatnya Tuhannya dibikin sakit. Kacau meme bos ini ya Allah. Nggak, aku tuh benar loh. Aku tuh selalu menggunakan analogi itu, memang orang suka dengan analogi gitu. Iya betul, Me. Tetapi Tuhan itu tidak boleh dianalogikan dengan apapun juga, Me. Karena Tuhan itu Dewa. kan punya Dewa. satu prinsip, Dewa. punya satu yang namanya ketetapan gitu. Dewa, Jadi yang nama Tuhan tidak bisa dianalogikan gitu. Dewa. Kalau dianalogikan bagaimanapun juga, tetap analogi ente itu gabrul semua dan bisa dipatahkan. Dewa, aku ajarin kau Dewa. Cara kalau kamu berdialog itu, kamu harus lebih banyak belajar analogi. Kenapa saya katakan analogi? Karena analogi itu kan adalah salah satu pendekatan untuk menjelaskan sebuah kalimat ataupun narasi yang ditujukan. Itu bagus tuh. Jadi kamu harus lebih banyak Makna, analogi. coba pengen tahu makna dari analogi itu apa, Me? Analogi itu adalah sebuah contoh, itu cara satu pendekatan untuk mengklirkan sebuah kalimat ataupun sebuah peristiwa yang akan kita jelaskan. Analogi artinya seperti itu, Me. Ya analogi kan contoh, kalau bahasa Indonesia kan contoh itu. Terus Ya terus ya udah. ilmu linguistiknya gimana, Me? Mengenai soal analogi itu, Pe? Dalam Analogi ilmu kan linguistik. contoh. Contohnya itu Lanjut dulu ya supaya apa? teman-teman, saya izin. Supaya apa Wassalamualaikum tujuannya, Me? Lanjut.
Hah? Iya, Supaya Mas. apa tujuannya? Tujuannya itu supaya melakukan pendekatan menggunakan contoh ini supaya apa? Saya ulang sekali lagi ya, kita melakukan pendekatan itu menggunakan contoh untuk menjelaskan sebuah peristiwa itu supaya gampang untuk dipahami ketika orang-orang itu mendengarkan apa yang kita jelaskan. Ya, analogi itu persamaan, Me. Persamaan atau persesuaian. Itulah makna dari analogi. Apa tujuannya itu? Mempermudah. Itu Iya, betul. benar. Mempermudah supaya paham. Buka Nah, sekarang, Me, Buka Google baru di sini nanya sama saya. nggak ada, mana ada buka Google, Me. Nggak ada gua buka Google. Mengenai soal tadi ente mengatakan koma, mengatakan titik, itu sudah ada di kepala gua karena gua ke sekolah, Me. Gua sekolah. Itu, Me. Nah, sekarang, Me, kalau mau bermain analogi seperti itu, Me, mari kita analogi. Pantas nggak yang namanya Tuhan itu dihinakan, Me? Pantas tidak? Tuhan itu secara hakikat tidak bisa dihinakan, nggak bisa. Nggak bisa. Tetapi isi dalam Bible, Me, itu banyak menghinakan Tuhan, Me. Tuhan itu begini ya. Misalnya Apa? ada orang Romawi itu menampar, memukul, menganiaya ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang Romawi ini. Sekarang nggak, Me, jangan kemana-mana. Ketika Tuhan ditampar, pantas nggak Tuhan dihinakan seperti itu, Me? Ya, Tuhan kan nggak bisa merasakan orang ditampar. Tuhan itu kan nggak bisa merasakan ketika ditampar orang. Yang saya tanyakan di sini, pantas nggak Tuhan itu ditampar? Ya, Tuhanku nggak bisa ditampar. Nggak bisa ditampar, buktinya ditampar. Nggak bisa diludahin, buktinya diludahin. Tuhanku hakikatnya adalah roh. Bagaimana mungkin bisa ditampar? Tuhanku itu hanya dalam konteks inkarnasi berubah wujud menjadi manusia. Maka daging manusia sebagai hijab itulah yang dianiaya, dipukul, ditampar. Ya, Tuhan roh pantas mana nggak bisa kira-kira? dipukul? Hah? Pantas nggak kira-kira, Me? Ya kalau dagingnya pantas lah. Kalau Tuhannya kan nggak bisa Ya. dipukul. Nah, inilah, Me, ya, yang dikatakan kita bermain analogi untuk mempermudah supaya masuk akal. Ternyata jawaban ente itu tidak masuk akal. Sependek ilmu pengetahuan kami, Me, ya, yang namanya Tuhan itu tidak pantas untuk dihinakan. Bahkan jangankan Tuhan, Nabi saja tidak pantas untuk dihinakan, Me. Tidak pantas. Tetapi lihat ajaran ente, Me. Semua para nabi ente hinakan. Bahkan Tuhannya sendiri itu dihinakan sama ente. Dewa. Dikatakan sebagai terkutuk, Dewa. ya kan? Lah, Dewa. Me, kita Tuhanmu bermain itu- analogi, ya kan? Tadi kan kita sepakat main analogi. Nah, sekarang ente mengatakan Tuhan itu pantas ditampar, Tuhan itu pantas diludahin. Sekarang saya tanya ke orang Muslim, ke Kang Alip, pantas nggak yang namanya Tuhan itu diperlakukan seperti itu, Kang Alip? Pantas nggak? Ya enggak lah, masa Tuhan itu maha suci, maha tinggi, maha gagah, maha perkasa. Kok Kang Masa Alip bisa dibikin jawab? rendah Kang begitu? Alip, kok Kang Alip cerdas? Kang Alip Islam atau Kristen, Kang Alip? Saya Muslim dong. Pantesan cerdas, pantes, Jadi- pinter. Kalau meme ini kucluk. Ya coba ini dulu, Meme Bos. Kamu percaya nggak Tuhanmu itu maha kuasa, maha gagah, maha hebat, maha suci? Me, jangan kayak Pak Lamsen jawabannya. Tuhan kamu itu maha kuasa sekaligus juga maha lemah. Lah gimana? Lah pergi lagi. Ya jurus langkah 1000 tidak ada lagi.